Seorang pria tua datang ke kota untuk menjemput cucunya, tetapi tanpa diduga, dia malah dituduh sebagai penculik. Tuduhan itu tidak berhenti di situ, dia dihukum secara kejam, bahkan diikat di pohon. Yang lebih menyakitkan, putrinya sendiri, yang melihat ayahnya diperlakukan seperti itu, memilih bungkam. Dia takut mengakui bahwa pria tua itu adalah ayahnya hanya karena merasa malu dengan status ayahnya sebagai orang kampung. Dia khawatir suaminya akan menceraikannya jika identitas pria tua itu terungkap. Pria tua itu sebenarnya terpaksa datang ke kota setelah rumahnya di kampung hancur. Dia berharap putrinya mengizinkannya tinggal sementara sampai dia mendapatkan pekerjaan. Namun, putrinya menolak mentah-mentah, bahkan mengancam agar pria tua itu tidak membongkar hubungan mereka. Akibatnya, pria tua itu harus tinggal di kolong jembatan. Nasibnya berubah keesokan harinya ketika seorang wanita berpengaruh melihatnya sedang memungut sampah. Wanita itu ternyata mengenal pria tua tersebut sebagai penyelamatnya 20 tahun lalu dari penculikan. Kini, wanita itu telah menjadi bos terkaya dengan villa megah. Dengan penuh syukur, wanita tersebut mengundang pria tua itu tinggal di rumahnya dan berjanji merawatnya. Ketika pria tua itu menerima telepon dari putrinya yang meminta bantuan untuk menjemput cucunya, dia langsung setuju dengan hati yang gembira. Namun, peristiwa pahit terulang. Karena terlambat menjemput, keluarga cucunya curiga dan kembali menuduhnya sebagai penculik. Dalam situasi genting ini, putrinya kembali menyangkal hubungan mereka dan mengklaim bahwa pria tua itu hanya tetangganya dari kampung, demi menjaga rahasianya tetap tersembunyi. Aku tidak bermaksud membohongimu. Aku hanya takut kau salah paham. Sebenarnya, dia hanyalah seorang pemulung, tetangga masa kecilku dulu. Karena aku tidak bisa menjemput anak kita, aku terpaksa meminta bantuannya. Dia memang tinggal di sekitar lingkungan kita, tapi aku tidak mengenalnya dengan dekat. Beraninya kau memanggilnya Paman Shop. Aku tidak pernah mendengar ada pemulung di sekitar sini. Untuk apa juga dia muncul? Tanyamu dengan nada curiga. Baiklah, ini semua hanya kesalahpahaman. Kita lepaskan saja dia dan biarkan dia pulang, aku menjawab dengan nada memohon. Tapi ingat, jika kita sampai bercerai, yang paling menderita adalah cucu kita. Jadi, tolong biarkan dia pergi sebelum kau berubah pikiran. Kakek itu terlihat sangat kecewa, apalagi setelah kau menyebutnya bukan penculik, melainkan sekadar tetangga miskin. Cepat pergi dari sini, katamu lagi. Aku tak mau ada masalah lebih lanjut. Jangan pernah sembarangan meminta orang untuk menjemput Yoyo. Bagaimana kalau ternyata dia jahat dan membawa anak kita pergi? Bukankah itu akan merugikan kita? Saat kakek itu pergi, kau masih terus melontarkan komentar pedas. Lihat betapa kumuh dan menjijikkannya dia. Bahkan rumah ini perlu dibersihkan setelah kedatangannya. Aku tidak mau Yoyo tertular kemiskinan. Kakek itu hanya menunduk, menerima semua hinaanmu. Namun di balik matanya, tersirat kesedihan mendalam. Dia hanya ingin meluangkan waktu dengan cucunya tanpa sedikit pun niat buruk. Kata-katamu terus menghujaninya, tanpa menyisakan ruang untuk belas kasihan. Tubuhmu pasti penuh bakteri. Bagaimana jika putriku terkena infeksi? Ucap putrinya dengan nada tajam. Pria tua itu mencoba membela diri. Ayah tidak sekotor itu seperti yang kau pikirkan. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Namun, putrinya tetap bersikeras. Jika kau benar-benar ingin melihatku bahagia, tinggalkan kota ini. Itu permintaan terakhirku untukmu. Pria tua itu hanya menunduk dengan tatapan penuh luka. Apakah kau takut aku mempermalukanmu? Apa ini alasanmu selama ini? Tanyanya dengan nada getir. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari dalam rumah. Ibu sudah lapar, seru seseorang. Putrinya menjawab cepat, oke, aku akan segera ke sana. Sebelum pergi, dia menambahkan dengan dingin, ingat apa yang aku katakan. Pergilah, jangan pernah datang menemuiku lagi. Dengan tubuh yang penuh rasa sakit, pria tua itu akhirnya pergi. Hujan mengguyur deras saat dia berjalan, dingin menyusup ke tubuhnya yang lemah. Namun,
dia terus melangkah tanpa arah, hatinya penuh putus asa. Tidak peduli apa yang akan terjadi padanya hari itu, dia merasa dunianya runtuh. Saat itu, seorang wanita yang kebetulan seorang bos besar sedang melintas di halte. Dia melihat pria tua itu yang tampak lemah, lalu memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Dokter menjelaskan bahwa cedera pria tua itu tidak serius, tetapi ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Pasien ini pernah menjalani operasi besar. Dia kehilangan satu ginjal, mungkin secara sengaja. Kondisinya lemah, dia butuh istirahat, kata dokter. Wanita itu tertegun. Kehilangan ginjal. Apa yang sebenarnya terjadi pada Paman Shou? Dia mulai mengingat masa lalu, tentang pria tua itu yang memiliki seorang putri yang sangat dia cintai. Namun, sekarang dia hanya melihat sisa-sisa seorang pria yang pernah begitu penuh kasih dan pengorbanan. Mana mungkin dia tega menelantarkan Paman Shou, ujar wanita itu dengan nada prihatin. Jangan khawatir, sayang, aku akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Yang terpenting sekarang adalah fokus pada pemulihan Paman, tambahnya dengan tegas. Di ranjang rumah sakit, pria tua itu terbaring dengan tatapan sedih. Ketika akhirnya sadar, ia mencoba melepas infusnya. Tuan, Anda belum bisa meninggalkan rumah sakit, ujar perawat dengan lembut. Namun, pria tua itu bersikeras. Aku baik-baik saja. Aku tak perlu dirawat. Tolong biarkan aku pergi. Wanita itu mendekat dengan penuh perhatian. Paman, apa yang kau lakukan? Tolong, berbaringlah dulu, katanya sambil menuntunnya kembali ke tempat tidur. Tidak apa-apa, nak, aku benar-benar baik-baik saja. Aku hanya ingin pulang ke kampung, jawab pria tua itu, dengan suara lemah namun penuh tekad. Wanita itu menenangkan pria tua tersebut. Paman, tenanglah, duduk dulu. Apakah kau yakin bisa menjaga dirimu sendiri? Jangan pikirkan apapun. Beri aku kesempatan untuk membalas kebaikanmu dulu. Kau telah melakukan begitu banyak untukku. Pria tua itu menunduk dan berkata lirih, aku tidak ingin merepotkan kalian. Aku hanya sangat merindukan rumahku di kampung. Wanita itu menatapnya penuh haru dan memohon dengan tulus, Paman, tolong, tinggallah denganku. Aku ingin memastikan kau aman dan nyaman. Mendengar permintaan tulus itu, pria tua itu akhirnya mengangguk setuju. Baiklah, aku akan tinggal sampai benar-benar pulih seperti sedia kala, ujarnya. Benar, Paman. Kami berjanji akan berbakti padamu. Jangan khawatir tentang apapun, tambah mereka, meyakinkan pria tua tersebut. Namun, pria tua itu tetap merasa gelisah. Kenapa aku harus dirawat selama ini? Dokter bilang aku harus menunggu sampai pulih, tapi kenapa? Apakah rumah ini kurang nyaman untukku? Tanyanya. Jangan khawatir, Paman. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja pada pelayan. Mereka pasti senang membantumu, jawab wanita itu sambil dengan lembut mengupaskan jeruk untuknya, menunjukkan perhatian yang tulus. Setelah beberapa saat hening, wanita itu memberanikan diri bertanya, Paman Shou, bolehkah aku bertanya? Selama 20 tahun ini, apa saja yang telah kau alami? Dan di mana putrimu? Mengapa dia menelantarkanmu? Pria tua itu tersenyum malu-malu. Putriku sangat sibuk sekarang. Dia tidak pernah meninggalkanku sendiri. Hanya saja, aku tidak ingin mengganggu keluarga kecilnya, jawabnya pelan. Wanita itu menatapnya dengan rasa simpati. Paman, aku hanya ingin mengingatkanmu. Kau tidak perlu mencari atau menemuinya lagi. Selama ini kau sudah banyak berkorban untuknya, bahkan sampai menjual ginjalmu. Seharusnya dialah yang menjemputmu dan merawatmu. Pria tua itu hanya mengangguk, tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Suatu hari, ia memutuskan untuk pergi menemui cucunya sebelum kembali ke kampung. Ketika wanita itu menawarkan untuk mengantarnya, ia menolak dengan lembut. Tidak perlu, nak, biar aku pergi sendiri. Terima kasih atas segala bantuannya. Aku sangat berhutang budi pada kalian. Diam-diam, pria tua itu mendekati gerbang sekolah cucunya dan mencoba memanjatnya. Namun, tindakannya menarik perhatian petugas keamanan.
"Hei, apa yang kau lakukan?" teriak mereka. "Saya bukan orang jahat. Saya hanya ingin melihat cucu saya yang bersekolah di sini," jawabnya penuh harap. "Kau pikir aku percaya? Kau pasti seorang penculik anak. Pergi dari sini, atau aku akan menyeretmu," ancam salah satu petugas. "Saya hanya ingin melihat-lihat saja. Setelah itu, saya akan pergi," balas pria tua itu dengan suara gemetar. Namun, kejadian itu tidak berhenti di situ. Ia dipergoki oleh menantunya, yang segera datang dengan wajah marah, membuat situasi semakin rumit. Wajah penuh amarah tampak jelas ketika menantunya mendekati pria tua itu. "Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah sudah kusuruh pulang ke desa?" tanyanya dengan nada tajam. Pria tua itu mencoba menjelaskan, "Sebelum pulang, aku hanya ingin melihat Yoyo sekali saja. Aku tidak bermaksud apa-apa." Namun, menantunya tidak mempercayai niat baiknya. "Jangan-jangan kau benar-benar berencana menculik Yoyo. Kali ini, kau sudah keterlaluan," serunya. "Cepat seret dia pergi. Aku tak akan memaafkannya lagi." Pria tua itu menunduk, menahan rasa kecewa yang mendalam. "Pak, bagaimana bisa kau bicara seperti itu padaku?" katanya pelan. "Pergi sekarang, atau aku akan memanggil polisi," ancam menantunya dengan tegas. Di tengah perdebatan yang memanas, telepon menantunya tiba-tiba berdering. Ia menjawabnya dengan nada serius, tetapi kemudian wajahnya berubah cerah. "Halo, baiklah, aku akan datang," ujarnya dengan nada penuh antusias. Melihat itu, istrinya bertanya, "Apa yang membuatmu begitu senang?" "Baru saja Ketua Zhou mengundang kita untuk menghadiri perjamuan Sewo Show malam ini," jawabnya penuh semangat. Namun, sebelum pergi, ia kembali menghardik pria tua itu. "Cepat pergi, dan jangan pernah lagi menemui anakku," katanya sambil menyerahkan sebuah tas berisi barang-barang pria tua itu. Dengan perasaan sedih, pria tua itu berpamitan pada putrinya, lalu pergi meninggalkan mereka. Di pinggir jalan, ia duduk menikmati sepotong roti dan sebotol minuman sederhana. Namun, suasana sunyinya tiba-tiba terhenti ketika teleponnya berdering. Ia mengeluarkan ponsel dari saku celananya dan menjawab panggilan itu. Suara di seberang adalah putri angkatnya, yang terdengar sangat ceria. "Paman, kau di mana? Malam ini aku ada pesta, dan aku ingin mengundangmu serta putrimu." Pria tua itu menghela napas. "Aku masih di stasiun, belum sempat berangkat ke desa. Bagaimana aku bisa pergi? Aku baru saja diusir oleh putriku," katanya dengan nada sedih. "Tunggu di sana, Paman. Aku akan menjemputmu. Berjanjilah untuk tidak pergi kemana-mana," ujar putri angkatnya penuh perhatian. Tak lama, wanita itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Ia menemui pria tua itu yang sedang duduk sendirian di stasiun. "Paman, ikutlah denganku. Aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di desa sendirian. Kau pasti sangat kesepian. Aku sungguh ingin berbakti padamu," katanya sambil memegang tangan pria tua itu dengan penuh kasih. "Bagaimana kalau kau ikut dulu denganku ke acara ini, Paman?" ajak putri angkatnya dengan lembut. "Kita temui anakmu di sana. Aku mohon, ayo naik mobil sekarang. Kita berangkat." Setelah beberapa kali dibujuk, pria tua itu akhirnya setuju dan ikut ke jamuan yang sangat mewah. Sesampainya di tempat acara, terlihat tamu-tamu penting dan kolega besar berkumpul. "Investasi kali ini sungguh luar biasa, sampai mengundang orang-orang terpandang," gumam pria tua itu dengan penuh kekaguman. Sesaat setelah tiba, putri angkatnya berkata, "Paman, silakan berjalan-jalan di sekitar sini. Ambil saja makanan dan minuman yang kau suka. Anggap saja ini rumah sendiri. Aku akan segera kembali setelah selesai berdandan." Pria tua itu mengangguk dan mulai berkeliling. "Pesta ini benar-benar mewah," bisiknya pelan sambil mengamati keindahan ruangan yang memukau. Ia tak pernah menyangka akan berada di acara sebesar ini. Dari kejauhan, seorang wanita yang ternyata adalah putri kandungnya melihat pria tua itu. Ia tampak panik dan segera menghampirinya. "Apa yang kau lakukan di sini, Ayah?
Bagaimana bisa seorang seperti kau masuk ke acara ini? Tanyanya sambil menyeret tangan ayahnya dengan kasar. Pria tua itu terkejut. Aku kesini atas undangan pemilik acara. Aku bukan penjahat, tolong jangan salah paham, jawabnya dengan nada memohon. Namun, putrinya tidak mempercayai ucapannya. Keluar dari sini sekarang juga. Mana mungkin seorang pengemis seperti kau diundang ke acara ini? Serunya dengan marah, menarik perhatian orang-orang di sekitar. Beberapa tamu terkejut dan mulai berbisik-bisik. Ketua Su, yang mendengar keributan, segera datang untuk melihat apa yang terjadi. Namun, putri pria tua itu tetap bersikeras. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang penipu yang mengaku-ngaku sebagai tamu Anda, Ketua Su. Mana mungkin orang miskin seperti dia adalah kerabat Anda? Mendengar itu, Ketua Su tampak sangat marah. Beraninya kau bicara seperti itu? Bentaknya sambil menatap tajam. Dia adalah tamu kehormatanku. Siapa kau berani memperlakukannya dengan tidak hormat? Tanpa ragu, Ketua Su memerintahkan pengawalnya, seret mereka keluar. Orang seperti ini tidak pantas ada di sini. Ibu pria tua itu mencoba membela dirinya, tetapi Ketua Su tetap tidak terima. Jangan bicara lagi. Aku tahu siapa dia. Mulai sekarang, kalian semua harus menghormatinya, ujar Ketua Su dengan nada tegas, membuat suasana menjadi tegang. Paman Shou, kau baik-baik saja? Tanya seseorang dengan khawatir. Aku sangat baik-baik saja. Ini semua salah paham, jawab pria tua itu dengan tenang. Ternyata dia adalah Paman SW, orang yang telah menyelamatkan Tuan Putri waktu masih kecil. Akhirnya, Tuan Putri bisa bertemu lagi dengannya, jelas seseorang di sekitarnya. Semua tamu yang hadir terkejut mendengar penjelasan itu. Beraninya mereka menyakiti pamanku. Aku tidak akan biarkan ini berlalu begitu saja, kata seorang wanita dengan penuh amarah. Bagaimana mungkin dia menjadi kerabat Ketua Su? Bukankah dia hanya tetangga kami di kampung? Bagaimana bisa dia sekarang menjadi bagian dari keluarga ketua? Tapi aku tidak berbohong, tegas pria tua itu. Ketua Su yang mendengar ini sangat kecewa dan menatap putrinya dengan tajam. Sepertinya kau bukan manusia, katanya dengan nada penuh kekecewaan. Jika kau tidak mengenalnya, lalu siapa yang telah membuatmu ada di dunia ini? Wanita itu terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara lembut, akulah gadis kecil yang diselamatkan oleh ayahmu. Saat itu, aku sangat iri padamu karena kau memiliki orang tua yang begitu memperhatikanmu. Tak lama kemudian, pria yang sebelumnya berlutut berkata, maafkan kami, Ketua Su. Kami benar-benar salah. Jika aku tahu begini jadinya, tidak mungkin aku berani melakukan itu. Melihat penyesalan itu, Ketua Su semakin kecewa. Jika putrimu tidak menghargaimu atau menginginkanmu, maka aku siap menggantikan posisinya, kata Ketua Su dengan tegas. Cukuplah semua pengorbanan yang telah kau berikan untuknya. Dengan penuh empati, Ketua Su merangkul pria tua itu dan berkata, mulai hari ini, dia bukan lagi putrimu. Aku yang akan menjadi keluargamu.